Iya, alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersama-sama di jamaah Isya dan Tarawih ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meneruskan yang kemarin saya sampaikan bahwa seumur hidup kita itu wajib sholat. Setiap saat 24 jam itu sholat kita. Kalau Rasul mengatakan bunyal Islam ala khams, dibangunnya agama kita ini terdiri atas 5 asas, 5 dasar, 5 pokok. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Kita bersumpah, kita berjanji kepada Allah, kepada Rasul, bahwa kita akan selalu taat dan patuh hanya kepadanya di dalam segala hal. Dalam semua perbuatan taat itu hanya untuk Allah dan hanya karena Rasulullah. Kemudian realisasinya apa? Realisasinya adalah sholat. Maka sholat adalah bagian dari perintah Allah, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirati ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Yang dimaksudkan adalah sholat antara sholat, as-salawatul khams, antara sholat yang 5 itu mukaffirati ma bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir, yaitu yang menghapuskan perbuatan dosa kita. Jadi kemarin saya mengatakan ketika kita sholat zuhur, maka sholat zuhur kita itu menghapus dosa kita antara asar dengan zuhur. Tentunya kalau kita bisa sholat zuhur dengan sholat zuhur, maka dosa kita antara subuh sampai dengan zuhur dihapus oleh Allah. Tentu kalau sholat zuhur kita bagus, tentu kalau sholat zuhur kita sebaik-baiknya ditopang dengan sholat subuh yang iqamah, yang kita menghindar sejauh-jauh mungkin perbuatan salah dan dosa antara subuh sampai zuhur. Kemudian sholat asar kita menghapus antara zuhur dan asar. Tentu kalau kita dari sholat zuhur sampai asar tidak berhenti kita mengabdi kepada Allah dengan landasan syahadat tadi, bahwa kita akan taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah di dalam mengarungi kehidupan antara zuhur sampai dengan asar. Antara asar dengan maghrib pun juga kita melakukan hal yang sama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebenarnya cukup untuk mendapatkan ridho dan surga Allah. Kita tuh jane cukup dengan hanya sholat 5 kali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti, paham benar dengan ciptaannya yang namanya manusia. Dan Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang paling gampang tersesat dan gampang melakukan perbuatan bodoh. Maka ketika itu kemudian Allah mewajibkan kita semuanya dengan apa yang namanya zakat. Dan zakat ini tidak semua orang mampu. Maka yang tidak mampu mengeluarkan sedekah. Untuk apa? Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil bagian dari rizki orang-orang yang berpunya itu untuk membersihkan hatinya, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan dari dosa-dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat nampaknya kita belum juga mempunyai amal ibadah yang mengarah ke kemudahan mendapatkan ridha Allah, yaitu surga.
Maka kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah kemudian memerintahkan supaya kita menunaikan siam Ramadan. Siam Ramadan inilah gemblengan selama 1 bulan. Kita dibimbing, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kehidupan yang sebenar-benarnya dengan sepenuh taat kita kepada Allah. Jam sekian kita harus begini, jam sekian harus begitu, dan seterusnya selama 1 bulan. Bimbingan ini dikandung maksud adalah agar setelah Ramadan kita mampu menikmati hidup lebih baik lagi. Kita bisa menikmati betapa sedekah itu nikmat. Kita bisa menikmati bahwa sholat adalah karunia yang harus benar-benar disyukuri. Bahwa bisa berbuat baik, menolong orang lain dan mengendalikan emosi, amarah, nafsu dan lain sebagainya adalah bagian dari pengetahuan kita mengapa Allah menurunkan rahmah dan ridha-Nya. Maka ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kemarin kita sudah juga menyampaikan bahwa Ramadan itu hanya baru gemblengan, hanya baru trainingnya, istilahnya kuliahnya. Nah, yang paling penting setelah kuliah kita bisa berbuat apa, setelah belajar kita bisa berbuat apa. Kapan kita merealisasikan siam Ramadan selama 1 bulan ini? Kita merealisasikannya, mempraktekkannya adalah selama 11 bulan. Di 11 bulan itulah Ramadan berjalan terus. Dan sampai bulan Sya'ban, maka kemudian kita masuk Ramadan kembali dan digembleng lagi oleh Allah. Kemudian realisasi selama setahun, digembleng lagi oleh Allah, begitu dan seterusnya sampai kita dipaksa harus husnul khotimah dari tuntunan ini. Maka dari itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya, yuk kita pahami hal-hal macam ini. Betapa kasih sayangnya Allah terhadap kita, yang tidak menginginkan dan tidak menghendaki satupun orang di antara kita merujuk, tidak pulang ke hadirat Allah, tetapi pulang ke hadirat syaitan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Semoga kita bisa melaksanakan semua itu dengan penuh ketabahan dan ketegaran, dan kita mendapatkan kenikmatan setelah bersusah payah tadi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum.